Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Sungguh baik Kau Tuhan. Hari ini kami ada semua karena Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, lebih lagi Tuhan, menyaksikan keindahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Oh, jadikanku indah
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau permata hati kami, Yesus. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara-saudara? Saya percaya di sepanjang bulan Desember ini, bahkan di akhir tahun ini, kita boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan tadi malam kita boleh, mungkin ada yang masih merayakan Natal tadi malam, dan pagi hari ini saudara boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan karena sebentar kita akan melalui hari-hari yang luar biasa yang Tuhan sudah janjikan bagi hidup kita. Kita perlu kekuatan firman Tuhan yang akan menopang kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau minta pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, terangi hati dan pikiran kami. Kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Kami boleh tangkap pesan Tuhan bagi kehidupan kami, untuk kami boleh pakai dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dalam kehidupan ini tak ada yang kebetulan. Saya termasuk penganut paham seperti itu, bahwa segala sesuatu semuanya sudah dirancangkan Tuhan. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Semuanya sudah diatur dengan sedemikian rupa oleh Tuhan. Karena saya percaya bahwa menurut Yeremia 29 di sana dikatakan bahwa Tuhan sudah merancangkan rancangan hidup kita adalah rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, oleh dan sebab itu, setiap anak-anak Tuhan harus percaya bahwa dalam kehidupan ini semuanya tidak kebetulan. Semuanya Tuhan sudah atur. Baik itu kita merasa keadaan itu tidak baik, baik itu kita merasa keadaan itu sangat baik. Itu semuanya sudah dirancang oleh Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan atur itu pasti terbaik bagi hidup kita. Yang jadi pertanyaan, apakah kita boleh menjadi pemain yang baik dalam sebuah drama kehidupan, sebuah lakon kehidupan. Ibarat dalam kehidupan ini adalah sebuah panggung di mana kita bisa memerankan kehidupan kita masing-masing sesuai dengan skenario yang Tuhan berikan bagi kita. Kita adalah pemain, saudara. Kita adalah yang melakonkan drama itu, saudara. Drama kehidupan itu. Apakah kita bisa memainkan yang sesuai yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan kita atau tidak? Itu jadi pertanyaan, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara, kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-25. Matius 25 ayat yang ke-40. Matius 25 ayat yang ke-40 di sana dikatakan bahwa dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menyampaikan penghakiman di akhir zaman, saudara. Tuhan mengajarkan kepada kita, lakukanlah peranmu dengan baik dalam dunia ini. Karena semua apa yang kita lakukan itu akan diperhitungkan dalam kehidupan kita. Bahkan suatu hari nanti Tuhan berkata, kita mungkin akan berkata bahwa Tuhan, di manakah engkau? Kau mengatakan bahwa aku tidak mengasihi engkau? Bukankah aku seorang yang hamba Tuhan? Bukankah aku seorang yang melakukan pelayanan Tuhan? Pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika aku dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Ketika aku sedang sakit, engkau tidak merawat aku. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberikan aku pakaian. Dan kita mungkin berkata, di mana engkau pada waktu itu? Sehingga aku harus menolongmu. Nah, Tuhan menggambarkan bahwa
mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berbuat baik kepada seseorang, melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada seseorang, mengasihi orang lain, sama artinya kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengunjungi orang-orang di penjara dan mereka merasa diberkati, artinya kita sudah mengunjungi Tuhan. Ketika kita melihat ada orang yang kekurangan, tidak punya pakaian, kita memberikan pakaian. Itu artinya sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Ketika orang mengalami kesusahan dan kita menolongnya, Tuhan berkata, engkau juga sudah menolong aku. Nah saudara, apa yang kita perbuat, belas kasihan yang kita perbuat kepada orang lain, itu wujud kita telah melakukan segala firman yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Sehingga Tuhan berkata dalam ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wow, luar biasa saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari dalam kehidupan kita saudara, ada banyak kesempatan-kesempatan yang kita bisa lakukan. Ada banyak orang-orang yang perlu kita tolong, yang perlu juga merasakan damai Natal itu, yang perlu merasakan sukacita Natal itu. Mari kita datang dan menolong mereka. Kita diutus di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi bahwa Yesus mengasihi seluruh umat manusia. Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Orang akan berkata, seperti apa kasih Allah itu? Ketika kita menolong orang lain, orang akan melihat seperti itulah kasih Allah dalam hidup kita, dalam hidup kita semua. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, mari jangan pernah berhenti untuk berbuat baik kepada orang lain. Sebagai bukti bahwa kita telah memiliki Yesus karena kita telah menerima keselamatan itu dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, apa persoalanmu hari-hari ini saudara? Mungkin saudara tidak punya apa-apa yang saudara bisa berikan kepada orang lain. Tetapi saudara punya perhatian. Saudara punya belas kasihan kepada orang lain. Lakukan itu. Mungkin orang itu butuh pertolongan yang bisa saudara lakukan. Untuk menolong sesuatu yang bisa mengantar orang. Mungkin saudara tidak punya uang. Mungkin saudara tidak punya apa-apa yang berharga saudara berikan pada orang itu. Tetapi saudara punya ilmu pengetahuan. Saudara bisa ajarkan kepada dia yang membutuhkan itu. Saudara bisa punya hal-hal yang kelebihan-kelebihan yang lain. Saudara bisa tolong orang itu. Saudara bisa mengunjungi orang-orang yang ada di rumah sakit. Saudara bisa berdoa untuk dia. Saudara bisa mengunjungi orang-orang yang ada di penjara. Saudara bisa memberikan pakaian-pakaian bekas kepada orang-orang yang tidak punya pakaian. Memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Saudara bisa melakukan itu. Itu artinya saudara bisa melakukannya untuk Tuhan. Oleh sebab itu, tetap berbuat kasih dalam hidup ini. Supaya mereka mengenal Yesus Sang Putra Natal itu sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita dan juga bisa memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami untuk semakin hari, semakin melakukan firman itu dalam hidup kami. Boleh memberikan teladan yang baik bagi umat-umat manusia Tuhan. Orang-orang yang di sekitar kami. Tentang bagaimana kasih Allah terhadap dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berharap Tuhan menolong kami sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari mara bahaya, celaka, bahkan maut sekalipun. Kami berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang hari ini dalam keadaan sakit. Tuhan beri kesembuhan. Tuhan berikan kekuatan yang bepergian hari-hari ini Tuhan. Tuhan berkati mereka boleh berhasil segala sesuatu yang mereka boleh kerjakan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.